Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru. Asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana syai'im muqita. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu. Allahu la
yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Mangga sareng ayat 84 di 23. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minina asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'sahu wa ashaddu tankila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih wa man asdaqu minallahi haditha. Faqatil, maka berperanglah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, di jalan Allah. La tukallafu, kamu tidak diberikan beban, tidak dibebani, illa nafsak, kecuali seukuran, kecuali diri kamu sendiri. Wa haridil mu'minin, dan gerakanlah orang-orang mukmin. Asallah, pasti Allah, ayyakufa, menahan ba'sa, serangan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Wallahu, dan Allah, asyaddu, sangat keras, ba'san, siksaannya atau serangannya, wa asyaddu, dan sangat keras, tangkila, siksaannya atau balasannya. Ayat-ayat ini masih tentang ayat-ayat perang
Dan ayat ini menegaskan bahwa Nabi SAW sebagai pemimpin pun itu diwajibkan perang. Jadi bukan hanya pasukan, tidak seperti di kita ya, jenderal teh tara turun ke lapangan. Yang turun ke lapangan itu pasukan. Kalau di sini Nabi sendiri pun wajib turun ke medan perang. Tidak ada perbedaan. La tukallafu illa nafsak. Kamu tidak diberi tugas kecuali diri kamu sendiri. Jadi ini penegasan ya bahwa Nabi harus turun ikut perang. Ini sekaligus mengajarkan seandainya, tapi tidak mustahilnya. Seandainya umat manusia tidak mau perang, sorangan we gitu. Karena yang dibebani perang itu adalah diri Nabi sendiri. Jadi meskipun yang lain tidak ikut, meski mustahil ya, maka Nabi SAW tidak boleh mundur, perang saja. Meski demikian Nabi SAW diberikan tugas waharridil mu'minin, gerakanlah kaum mukminin. Dan haridil mu'minin Nabi ini susah ya dijelaskannya, karena memang tidak ada yang bisa menyamai Nabi. Jadi Nabi itu motivator, tapi motivator nate nyaan gitu. Kalaupun saya menyepertikannya tetap saja tidak bisa. Di hadis-hadisnya contoh Nabi kalau perang itu berkata ya, sambil menghunuskan pedangnya, sambil merapihkan barisan, wa yusawis sufuf, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Sigaplah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi diberikan semangat kaum mukminin itu, tidak dilemahkan. Kemudian dalam hadis yang lain, sesungguhnya di surga itu ada 100 tangga yang Allah menyediakannya bagi orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jarak antara tangganya kama bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi. Da langit mah can kanyahoannya nu mana langit teh. Jadi maksud langit di sini yang terlihat oleh kita. Sejauh pandangan mata kita itu berapa ratus kilometer jarak antara satu derajat surga ke derajat surga yang lain, satu lantai surga ke lantai surga yang lain. Fa idza sa'altumullah, kalau kamu ingin berdoa kepada Allah meminta surga, fas'aluhul firdaus, mintalah firdaus. Firdaus jadi bahasa Inggris paradise. Fa innahu awsatul jannah, karena itu surga yang paling luas, wa alal jannah yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, di atasnya ada arsy ar-rahman, wa minhu tafajjaru anharul jannah, dari sanalah mengalir sungai-sungai surga. Jadi artinya hanya mujahidin fisabilillah yang bisa mencapai derajat al-firdaus paling tinggi. Maka dari itu di Al-Quran jihad itu amal puncak. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Di surat Al-Imran, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di surat Muhammad, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum
wa nabluwa was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Atau di surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa yuftanun di sana? Jihad. Ya. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Nah, itu orang-orang yang fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Pembeda orang beriman dan orang munafik itu jihad itu. Karena kalau sholat, saum, zakat saja itu belum teruji. Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, siap berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban tenaga. Untuk konteks kita ya yang kebetulan tidak sedang zaman perang, wujud nyata jihad itu setan-setan bungkelekan ya. Kita siap tidak menghadapi mereka, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, lain ngadon senang-senang we. Hirup di masjid, hirup di organisasi, ya, hirup di yayasan itu untuk berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban harta, lain menuntut mana bagian saya, mana bagian saya. Jeung hayang nate senang-senang nawe hirup di yayasan, hirup di organisasi teh hayang kabagian anuna, kabagian ituna, itu belum mental jihad, itu masih munafik. Dan oleh karena itu di Al-Qur'an di surat As-Saff, kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Siapa itu? Orang yang ngaku beriman tapi gak mau jihad. Makanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Kalau betul beriman, jihad, bahkan shaffan. Jadi ini Nabi memberikan semangat. Sekali lagi saya hanya bisa membacakan ari asli nama Nabi itu motivator ulumnya, itu bisa katurutan. Jadi mengajak para sahabat sok. Dan hanya ada satu amal kata Nabi yang bisa menandingi jihad fisabilillah. Apa? Beramal solih di 10 hari Zulhijjah. Hadis-hadisnya jelas riwayat Bukhari. Tidak ada amal-amal yang terbaik yang bisa menandingi jihad kecuali beramal di 10 hari Zulhijjah ini. Amal apa? Amal apapun kata para ulama termasuk saum gitu. Makanya kalau kita buka kitab-kitab para ulama ya, Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan wal fajri walayalin ashr. Apa walayalin ashr? 10 hari Dzulhijjah. Fathul Bari, Syarah Imam An-Nawawi, Aunul Ma'bud, Nailul Autor, Tuhfatul Ahwadi semua membahas termasuk saum. Termasuk di Sahih Bukhari ada riwayat yang nanya ke Ibnu Abbas, boleh tidak kodok saum Ramadan? Saum ayyamul asri sebelum kodok Ramadan? Kata Ibnu Abbas, kodok Ramadan dulu, baru ayyamul asri. Ya. Jadi saking menunjukkan sudah diamalkan sejak zaman sahabat saum ayyamul asri itu. Kenapa? Karena tadi ya pahalanya senilai jihad. Termasuk kurban. Nah, bapak-bapak yang kurban itu udah dapat ayyamul asri. Tur berat kan kurban berat. Kemudian sodako ya, apapun sholat malam 10 puting Zulhijjah mah tong bolong lah ya. Kalaupun teh adan awal di atobah keur nyeri ti corona ya. Tong kajongjonan ya. Pan aya atau adan tinu lain ya. Jadi diprioritaskan salat sunatnya, ngaji Qur'annya, zikirnya semua. Jadi bukan saum saja. Ya, saum itu salah satunya. Jadi jangan abaikan nih. Kita kebetulan sedang ada di 10 hari Dzulhijjah. Hadis-hadisna mutawatir timiti Bukhari nepikeun ka Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Ar-Raya, semuanya meriwayatkan. Nah, ini waharidil mukminin ya. Jadi Nabi mah mampu menggerakkan
Asallahu ayyakufa ba'sal ladzina kafaru, ini janji Allah bahwa orang kafir itu pasti kalah dalam perang, gak mungkin menang. Kalaupun orang kafir menang bukan karena Allah tidak membantu orang Islam yang kalah, tapi orang Islam nawe salah strategi atau kalah mental ya. Ayat-ayatnya banyak ya di surat Al-Fat. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar ya. Kalau orang kafir menyerang kamu, mereka pasti mundur ke belakang, takut, nggak mungkin. Karena orang Islam mah ningali surga Firdaus, ada orang kafir mah justru sieun ninggalkeun dunya. Ya, beda, motifnya juga sudah salah. Kalaupun umat Islam kalah di perang Uhud, tadi teh gara-gara hejo ningali ghanimah, ya lupa dengan surga Firdaus. Dan ini yang membuat umat Islam kalah. Sok riweuh dina urusan ghanimah, perang nacan anggeus, jihad nacan beres, riweuh duit anu teu pararubuh. Ya. Hayang we kabagian teh itu penyebab kalahnya umat Islam. Kenapa? Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. May yasfa' syafa'atan hasanatan. Siapa yang menjadi perantara kebaikan, yakul lahu nasibum minha, akan ada baginya bagian dari kebaikan itu. Perantara itu begini. Bapak enggak bisa menghafal Quran, tapi bapak ngabiayaan santri keur ngapalkeun Quran, tuh syafaatan hasanatan. Bapak dapat pahala yang sama dengan santri penghafal Quran. Ya. Bapak geus teu bisa haji, da kahalangan ku umur, tapi bapak menjadi perantara agar ada marbot masjid, janya bisa haji. Itu dapat pahala yang sama, gitu. Atau sederhana, saya nggak bisa membantu tetangga saya buat berobat ke rumah sakit, tapi saya mencarikan bantuan untuk tetangga saya. Nah itu syafaatan hasanatan. Jadi ayat ini menganjurkan agar kita yang tidak bisa memberi bantuan real langsung, beri bantuan sekemampuannya. Mun orang teu bisa mantuan duitna, bantuan tanagana, atau kita carikan bantuan. Ya. Saya nggak bisa membantu mahasiswa-mahasiswa buat kuliah di perguruan tinggi, misalkan nggak punya uangnya, tapi saya mencarikan bantuan buat mereka. Jadi jangan diam. Ketika kita tidak bisa melakukan satu kebaikan, jangan diam. Bapak-bapak nggak bisa kurban, tapi bapak-bapak membantu orang-orang yang kurban, pahalanya dapat. Matak sing serius tong sok wakariwu, mana bagian abdi, mana cokor, mana buntut. Fokus ya, ieu mah engko panitia kurban teh niatna ikhlas, tapi sok kadang riweuhnya dibatur menang beja di urang insyaallah henteu ya. Jadi itu syafaatan hasanatan. Jadi tahu ada orang yang ada peluang-peluang kebaikan itu jangan didiamkan. Ya. Contoh ya, jika pian banyak apal ya paukas saum, wah sadiaan. Nah jantara saum menang pahalana. Tapi tong rugi paukasnya. Nah cenah paukas nu puasana si pian nu meunangna gitu. Kan di hadisnya juga masing-masingnya tidak akan saling mengurangi. Sebaliknya wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang memberikan syafaat itu jadi perantara. Syafaat perantara yang jelek, yakul lau kiflum minha, maka dia akan mendapatkan yang sebanding dengannya. Kiflun tanggungan yang sebanding tadi itu kallafu, ya kilfun sama satu akar. Maaf, kiflun bedanya. Kafalah itu mengurus sebanding minha dari dosa itu. Sama ya, kita tidak berbuat dosa tapi memberi jalan kepada orang lain untuk berbuat dosa, menang doraka nasarua.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah terhadap segala sesuatu muqita, ya, sangat mengawasi waktunya, sangat akurat. Atau ada juga al-muqit itu dari qut, memberikan makanan, maksudnya maha memberi, ya. Dalam konteks perang, banyak zaman Nabi itu yang siap berangkat perang tapi teboga kendaraan. Siap berangkat perang tapi nggak punya bekal. Lalu ada orang-orang yang punya lebih bekal, sok syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Sebaliknya, jangan pernah memberikan jalan kepada orang kafir, mere beja, bocorkeun rahasia dan sebagainya. Hati-hati. Allah maha detail, ya, maha mengetahui, maha berkuasa, ya, dan mudah memberikan pahala juga mudah memberikan siksa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum, dan apabila kalian dihormati, diberi hormat, ya, tahiyah, ayat tahiyatul masjid. Bitahiyatin, dengan satu penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, aurudduha, atau balas dengan yang sebanding. Tahiyah dalam Islam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hub sakitu, ya, nggak lebih nggak kurang, nggak ada waalaikumsalam, bid'ah, ya. Tahiyah ini bagian dari ibadah. Temenang diganti assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, om swastu, om namo buddhaya. Contoh, ini contoh. Dorakan gitu, ngagabungkeun salam Islam yang salam nulain Islam, karena menyebut Tuhan-Tuhan selain Islam, ya. Temenang nyebut Tuhan-Tuhan selain Islam sama dan mengakuinya. Atau salam sejahtera untuk kita semua. Temenang bid'ah, udahlah assalamualaikum, ya. Siga ayeuna kan sok aya dina medsos puji Tuhan, puji Tuhan. Temenang urang puji Tuhan, alhamdulillah we semoga anu alus, ya. Jangan diganti. Kalau diberi satu penghormatan, balas dengan yang lebih baik. Ini di hadis. Ada seorang bertemu dengan Nabi, assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada lagi yang lain, assalamualaikum warahmatullah ya Rasulullah, assalamualaika ya Rasulullah. Kata Nabi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahan. Yang ketiga, assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kemudian menjawab sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu protes, kenapa cenah yang itu ditambah, yang ini ditambah, kok saya nggak ditambah? Kata Nabi, inna kalam tada'lana syai'an, udah kamu nggak menyisakan lagi, udah habis sama kamu. Tada itu tidak menyisakan syai'an sedikit pun. Nah, ini jadi dalil nggak boleh ditambah. Atau saya sakit kali kalau mau dirubah alaikum jadi alaika boleh, kan nggak usah ditambah dan waalaikum, nah itu jadi bid'ah. Nabi juga nggak menambah, meskipun dianjurkan menambah. Lantaran yang tadi salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu dilebihan. Kenapa? Udah habis sama kamu semuanya, kamu tidak menyisakan buat saya sedikit. Nah ini jadi dalil Pak ya. Kalau ada orang yang salam assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam. Boleh dilebihkan waalaikumsalam warahmatullah. Itu bi ahsana minha. Kalau ada orang lain yang menjawab orangnya assalamualaikum warahmatullah, maka wajib dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam. Doraka. Nah doraka karena melanggar perintah. Kan perintah harus
Ini para ulama sepakat ini perintahnya wajib, ya menjawab salam itu wajib. Apalagi kalau ada yang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam, tuh sama ya, doraka harus dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya jamaah lain ngilu ngaji di urang sok nganggap aneh, itu cenah yang balik assalamualaikum teu dijawab gitunya. Ya pertama karena kita menilai memang sunnahnya kalau tabligh itu ceramah itu tidak ada salam. Cuma bagi kita kalau ada orang yang salamnya anggar wajib dijawab. Karena niat yang tampil di mimbar itu memang mengucapkan salam. Absus salam itu kan di mana saja. Memang tenyunah ya. Tenyunah kan artinya haram. Kalau ada mau balik asalnya jawab. Ustaz nggak jawab jero hati. Atau kadang jawab ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau termasuk di WhatsApp Pak, assalamualaikum WR WB, jawab waalaikumsalam WR WB. Boleh salam disingkat WR WB boleh. Karena itu mah tulisan mah simbol. Siga nulis Nabi saw. Dibaca saw mah aku Bapak. Nya moal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisan mah simbol dan Nabi mah teu bisa nulis, bukan dari Nabi ya, dan tulisan itu berkembang ya. Ada yang nggak boleh disingkat. Bae da urang oge nalika assalamualaikum warahmatullahi WRWB lain artina WRWB warahmatullahi wabarakatuh simbol saja. Cuma kita juga harus menjawabnya sama waalaikumsalam WRWB. Atau dek dijawab sempurna silakan. Aya stiker nya malas ngetik beres stiker. Nganku saya mau beres stiker deui lantaran tara nyimpen stiker. Itu kewajiban ya seputar menjawab salam. Jadi kalau ada mubaliknya tikemenag salam jawab wajib. Dai salam di mana wae boleh, termasuk ketika mengawali. Cuma memang tenyunah. Tenyunah bukan berarti bid'ah, bukan berarti haram ya. Saya masih ingat ya Ustaz Nurdin ketika di Al-Furqan duduk terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jihad Al-Furqan teh cara reciung ngejarempe. Abdi mah ngajawab waalaikumsalam ngulamna Ustaz Syarif Lukman Hakim ya. Kenapa tidak menjawab? Saya salam afsus salam, sebarkan salam. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak menjawab dosa cenah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngajar rawah kan. Waalaikumsalam. Jadi kita konteksnya menjawab salama wajib jawab tong teu dijawab. Wa innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu hasiba maha menghitung ya. Kaitannya dengan perang apa dengan tadi kan tadi ayat menyuruh kita banyak membantu dan itu semangat saling membantu akan tumbuh dengan budaya salam, saling mendoakan, membalas dengan yang terbaik gitu kan. Jamun orang diberi sesuatu balas dengan yang terbaik, kalau tidak dengan yang semisal. Itu menumbuhkan saling syafaah, saling menolong. Dan ini penting dalam tim ya. Tim MU kunaon asa menang tahun kamari udah teu kompak. Persib sarua teu kompak. Sama di Masjid At-Taubah juga mau sukses jihadna lamun teu kompak, tidak ada semangat saling mendukung, saling salam. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat dan tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapa lagi yang paling benar daripada Allah haditha, hadisnya, pembicaraannya, perkataannya atau firmannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.